الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم على من وبه شيخنا. الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih pada masa ini, niscaya galib atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu dan mencela akan perkataan orang, dan susah atasnya diam karena menjatuhkan atau menghukumkan kepadanya oleh orang alim yang jahat bahwa yang demikian itu yaitu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahwa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yang dapat kepujian dengan dia. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu, yakni ulama yang jahat, seperti lari engkau daripada harimau. Jadi ada orang yang berpendapat, bahkan dikatakan yang berpendapat itu adalah ulama, bahwa membantahi dan melawani akan orang lain adalah kemegahan. Jangan diam karena kita wujud. Memang kebenaran harus disampaikan, tapi jangan berbantah-bantah, jangan bakalahi, jangan bakakarasan. Tapi ada yang berpendapat bahwa kita jangan diam, kita harus tegakkan kebenaran walaupun bakalahi berbantah-bantah, walaupun bakakancangan bakakarasan. Dan harus didirikan dalil, dan harus berani membantah perkataan orang, dan harus menjawab perkataan orang, dan semua itu adalah pujian, semua itu kebanggaan, semua itu kemegahan. Jangan kita turuti pendapat, karena kebenaran itu memang kebenaran. Ada jalan dan ada cara yang harus kita lakukan untuk menyampaikannya. Cagar mudarat, cagar membantah-bantah, cagar menyakiti dan memudarati, kita harus berpikir dulu. Bukan kada berani, bukan kita takutan, tapi bekalahinya itu yang dilarang oleh agama. Bebantah-bantahnya itu. Oleh karena itu bakal kencangan urat bulu, bakal karasan itu dilarang. Setengah jam bakal kencangan lagi, bujur mana, salah mana, ada juga titiknya. Cuma si kong merasa bujur, si kong merasa bujur, jadi nang bujur itu siapa? Kan jadi kada bagus. Nang si kong mau kai dalil, si kong mau kai dalil, si kong membantahi 2 jam, 3 jam, yang bujur itu siapa? Karena ini mengaku bujur, ini ngaku bujur, sama-sama ngaku bujur. Akhirnya bingung yang mendengar nang bujur itu siapa. Nah ini yang dilarang oleh agama. Tapi kalau mempermasalahkan masalah kembali kepada Quran, hadis dan ulama, silakan. Buka Qurannya, buka hadisnya, buka ulama, kitab-kitab yang muktabar, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka dan semua kembali ke sana. Kalau memang yang benarnya begitu, semua harus tunduk. Kalau memang itu salah, semua harus mengakui salah. Jangan satu ngaku benar, debat nih 2 orang. Akhirnya 2 jam, 3 jam waktu habis hanya untuk debat. Nih mengaku benar, yang benar itu siapa?
mun bujur mengaku bujur, akhirnya kan bakal kencangan urat bulu. Teh kada minum untuk kering. Soto habis terbalik. Kan jadi kada nyaman didengar. Nah, kita kada dilarang menyampaikan kebenaran. Sepahit apapun kebenaran kita harus sampaikan. Tapi kan mencagar bebantah-bantahan, kasihan kebenaran itu diinjak-injak oleh orang, dihina-hina oleh orang. Kita kada hendak kebenaran diinjak orang, dihina-hina orang. Kita harus jaga kebenaran itu dengan kita rangkul, dengan kita pelihara. Jangan sampai saat kita menyampaikan kebenaran, malah kebenaran itu dijajak-jajak orang, malah kebenaran itu dihantak dan dihina orang. Kita ada hendak itu. Biarlah ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tapi kalau kita ke bawah bendera santai, kepala dingin, otak dingin, untung jangan kasar, ayo ngomong. Tapi ada rujukan, kita ini kembali ke mana? Kalau situ bepender menurut akal situ, sini bepender menurut akal sini, kita harus bepender. Kenapa kekencangannya? Kita cari fatwa aja. Quran, hadis, ulama. Dan sebelum Quran, sebelum hadis, ulama dulu. Karena ulama ahlinya Quran, ahlinya hadis. Kita nggak bisa langsung kepada Quran, hadis kalau kada guru. Guru itu ya ulama. Maka guru ini dulu yang menerangkan isinya Quran, menerangkan isinya hadis. Kalau kita langsung yang bungul, yang tambuk, yang kata pintar ini langsung memaham Quran, langsung memaham hadis, siapa yang menerangkan kita? Siapa yang jelaskan isinya Quran? Siapa yang jelaskan isinya hadis? Akhirnya lalu kita menafsirkan Quran sekehendak kita, lalu menafsirkan hadis sekehendak kita. Oleh karena itu Nabi bilang, man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Quran sekehendakinya, artinya kada berguru, kada melewat ulama, maka inya itu sudah berolah rumah di dalam neraka. Betakon lawan guru dulu. Guru ini yang menerangkan akan pahaman Al-Quran. Guru ini yang memahamkan akan pahaman hadis. Dan mereka punya alat yang lengkap. Baik ilmu alatnya, ilmu usul tafsirnya, usul hadisnya, ngaran hadis-hadisnya mereka menguasai. Dan di ngarani hadis itu sahih, hasan, dhaif dan seterusnya itu ada alasan-alasannya. Mereka tahu, kita mana tahu hadis sahih, mana tahu hadis hasan, mana hadis dhaif, nggak tahu kita. Kita tahunya dari cetakan. Ini hadis sahih, kenapa hadis ini sahih kita nggak ngerti. Kenapa hadis ini hasan kita nggak ngerti. Tapi tertulis di dalam buku yang kita baca hadis ini sahih, hadis ini hasan. Tapi kenapa? Yang ahlinya ada. Quran ini diturunkan begini, pahamannya begini, diterjemahkan. Mereka tahu, guru-guru kita itu ngerti. Kenapa jadi hukumnya begini, kenapa jadi begini. Kita harus tanya kepada ulama. Dengan mengamalkan Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kepada anak-anak muda sekalian, janganlah langsung mengambil pahaman itu kita yang bungul kepada Quran, kepada hadis. Tanya dulu kepada guru yang ahli akan Al-Quran, akan hadis. Jangan langsung kita ngambil Quran, jangan langsung ngambil hadis. Karena kalau langsung ngambil Quran, langsung ngambil hadis, kada melewat guru yang ahlinya, maka takutnya kita masuk dalam hadis, man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jaga, jangan sampai kita ini termasuk kada bujur dan tersalah. Alimnya dah tuh kelampayan tuh kayak apa? Ikam kata kau menang gini. Nahwnya, sarafnya, balaghahnya, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya, udahlah. Sidin berguru, tak kawan langsung memaham Quran dengan hadis. Ada guru sidin, Syekh Sulaiman Qurti, Syekh Saman Al-Madani. Takon sidin lawan guru-guru sidin, dan jawaban guru-guru sidin itu yang sidin jawab.
Sidin mengambil ijazah Tuhfah, Sidin mengambil ijazah Nihayah, Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah Syekh Ramli, 18 jilid, kandalnya seini, semua di kepala Sidin. Buktinya karangan Sidin Sabilal Muhtadin, tulisannya itu Melayu tapi mengartikan apa yang di dalam kitab-kitab Arab. Jangankan Datu Kelampayan, Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat yang ketika datang ke Mekah itu sudah dipinta oleh Syekh Usman Betawi untuk menjadi mufti di Jakarta, Betawi. Ditolak oleh Juriyat Datu Kelampayan. Nah, Syekh Usman Betawi ini orangnya mufti, orangnya hafal kitab-kitab, hafal fatwa-fatwa. Yang mana fatwa yang dipegang, mana yang enggak, yang mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Beliau mengharap Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat untuk menjadi mufti di Betawi. Tentu mengetahui kealiman Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat. Beliau menolak, pulang ke Banjarmasin. Akhirnya beliau hijrah ke Sapat di Riau. Mufti Jamaluddin enggak mudah pangkat mufti. Itu juriyat, apalagi Datu Kelampayan. Nah, jadi kalau ada juriyat Kelampayan langsung memaham Quran, langsung memaham hadis, berarti kan kada cocok lawan Datu. Datu mengaji lawan guru, ikam langsung Quran, nukar terjemahan Quran kebaca timbul muhbah. Di mana berguru? Di mana menakuni pahaman Quran itu di mana? Ilmunya seberapa dalamnya? Di mana memaham hadis? Bukhari nukar, Muslim nukar. Oh ini hadisnya, oh ini hadisnya. Oh pekerjaan ini salah, oh ini luput, oh ini bid'ah. Di mana nyawa memaham? Langsung tadi bang membaca hadis Muslim, hadis Bukhari bahwa begini bid'ah, begini salah. Begurulah nyawa ada nih jelas tulisannya, nah itu nyawa ngarannya mah ambil pahaman nyawa. Kalau kata baguru, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa kata baguru, akhirnya kena iblis nang masuk. Oleh karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, kita ketemu guru yang kemudian ada punya guru yang kemudian punya guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kebenaran itu bisa dipegang, kita enggak ragu. Tapi kalau baca buku, idzan tasafa sya'ban fala tasum, bila sudah separuh bulan Sa'ban jangan puasa. Kita paham sendiri, lalu bulan Sa'ban kada boleh puasa, nisfu Sa'ban haram puasa. Hadisnya idzan tasafa sya'ban fala tasumu, bila sudah nisfu Sa'ban jangan puasa, nisfu Sa'ban haram puasa. Latui di mimbar, latui di podium, menghantam orang nang puasa nisfu Sa'ban. Dia nggak berburu, dia beli tuh buku di pasar, dia baca, dia paham sendiri, akhirnya dia luput. Hadisnya memang begitu, siapa bilang itu enggak hadis? Hadis. Idzan tasafa sya'banu, apabila telah lewat nisfu Sya'ban, artinya 16 pintarai. Bila lewat sudah berarti 16. Munnya masih 15 hidung lagi. Bila sudah wadai separuh nyawa makan, jangan lagi nyawa makan, belah dua. Jadi belahan pertama takut aja habis, belahan kedua nang jangan dimakan. Pintarai. Iya, justru kada berguru. Banyak hadis-hadis Nabi itu harus ahlinya yang mati. Ini kebetulan tempulu ingat. Jadi kita kalau batasmiyah di sini sudah diputuskan dari organisasi, jadi dikodaki dia tunggal lingkungan.
Jadi nang betasmia itu tinggal mengambil gambarnya lawan nang mengodak sikong itu aja. Apa mau nang datang nih membawa tukang kodak, membawa tukang kodak. Jadi mau datang 50, tukang kodak 50 kan sasak. Jadi dibijaki dengan sikong aja nang mengodak. Jadi nang betasmia ini mengambil lawan nang tukang kodak tuh aja. Paling seapa dah minyak. Kadang mungkin olehnya menagih bayarannya. Saya paling ribuan aja. Saya CD halus gitu. Ya kalau nang CD gambar dah. Dan anak di CD akan CD itu murah aja murah. Atau memori card sekali. Jadi HP situ Bluetooth, ini Bluetooth ketemu Bluetooth. Nah. Kirim jadi supaya kada banyak di sini nah. Karena mun sikong bawa gambar, nang sikong bawa tukang gambar sikong lalu jajal. Jadi sengaja supaya ada sikongnya tak. Nah, itu aja tak. Jadi bisa-bisanya berdiri. Jadi terserahnya mau di belakang aku, mau di higa, mau pokoknya ini bisa-bisanya supaya nang batas ini karena mengatakan nah ini nyawa lagi halus bumulai nah. Lawan nang lawan apa? Lawan kak anak nang tasmiahi nah nyawa nah. Tasmiahi sudah ngaran sing bagusan. Sareng jadi maling juga lah. Nah, disengaja nah kayak itu jadi dibantuakan nang bubuhan batas miah ini pulang supaya nyaman lah sedikit gitu. Nyaman ya kan. Nah, itu tempulu ingat. Jadi kada usah lagi nang batas miah tuh membawa gambar atau mengodak pakai HP itu aja minta aja ke situ. Adakah gambar anak foto? Jadi gitu kodak mana anak pian. Nah, jadi cari ininya najar. Nah, gitu. Minta aja situnya ada ya betungguan. Seainya. Bilanya hanya minta basuhakan tuh sungai di situ ada aja. Seainya mengucap-ucap. Nah, akhirnya timbullah ulama-ulama yang memaham Quran dengan sendirinya, memaham hadis dengan sendirinya, lalu mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang-kadang berbeda dengan kebenaran, akhirnya malah memfatwakan bahwasanya karasi, lalu pangarasan. Akhirnya orang-orang tuha pun beranayan, orang-orang tuha pun mereka mendoakan karena nang anum-anuman ini kancang-kancang dan boy bakal lahir. Mereka orang-orang tua bijak, mereka diam. Ya. Jadi itu aja tah bahwa kebenaran itu bisa didapat apabila kita bertanya kepada yang ahlinya Quran dan ahlinya hadis. Dan itu ulama dan itu guru. Kalau langsung kepada Quran dan hadis, kebenaran itu tidak akan bisa didapatkan dan itu menyalahi prosedur aturan. Mana mungkin bisa dapat ilmu kalau kada ada guru? Orang sekolah aja kan SD, SMP, SMA itu ada guru. Dari guru-guru ada wali kelas. Wali kelas ngarannya guru tetapnya nih. Kelas 1 tuh ada wali kelasnya, betul dibantu guru-guru, guru matematika, guru IPA, guru IPS. Bapak ini tapi pahamnya guru bahasa Inggris. Macam-macam guru-guru, tapi ada walinya, wali kelasnya nih, guru khususnya. Nah, karena naik ke kelas 2 lain pulang gurunya, kelas 3 lain pulang, sampai ke kelas 6 semua jadi gurunya. Awalah duduk di bangku baca buku serangan cik. Lulus, datang di mana? Bungul. Datang di mana? Paham kada guru menerangkan. Walaupun dasar ini tambah ini. 3 tambah 3 wajar. 3 kali 3 berapa? 3 bagi 3 berapa? Sudah lengkap. Kalian tambahan bagian. Kemudian lagi desimalnya. 1,5 kali 1,2 berapa? Hitung serangan. Itu kan. Belum lagi 3/4 kali 3/5 sama dengan berapa? Batu pulang 3/4 kali 100% berapa? Oh, itu matematika kan? Ya nang mati-matian akhirnya. Tepaluh kasih dapatan. Iya. Nah, belum lagi IPA. Kenapa jadi hujan itu turun? Karena kada bepayung.
langit. Jadi dari pembicaraan bahwasanya prosedur dan sistemnya laut itu ditarik oleh matahari. Matahari kemudian menarik banyunang di laut, naik ke atas ujar nih bahari nih, berubah menjadi awan. Kemudian awan itu bergumpal, ditiup oleh angin. Angin, ya. Bergeraklah awan ini, kemudian bahangkop. Manakala bahangkop, turunlah banyu. Ya kan prosedurnya nih. Lalu turun kemana? Ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Banyunang asalnya masin, datang ke awan jadi hambar. Ya Allah, berubah menjadi bukan sungai, bukan laut, tapi banyu hujan namanya. Banyu sungai itu kadar tapi menagarakan besi. Banyu hujan sedikit menagarakan besi. Banyu laut lebih cepat menagarakan besi. Wow. Itu banyu dan banyu. Yang paling kuat menagarakan banyu meneng. Nah, itu Tuhan punya peraturan dan walillahil amru jami'a. Kegampangan. Nah ini jadi kepada anak-anak muda, kalian silahkan cari ilmu, tapi cari guru yang ahli Quran dan hadis, guru yang ngerti Quran dan hadis. Lalu lahirlah ulama-ulama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlahir seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Sungguh kealiman beliau sangat amat luar biasa. Terlahir lagi Imam Abu Hanifah, terlahir imam kita Imam Syafi'i, terlahir lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Allah yang beri kepintaran. Allah yang beri kepintaran. Terlahir lagi ulama-ulama tasawuf yang kemudian mereka ditulis di dalam buku dan hitam putihnya sampai sekarang ada. Ngarannya Mudawwan. Kada hilang. Nah, maka dari karena itu, satu jalan menuntut ilmu, cari guru. Untuk membuka rahasia yang ada di Quran, rahasia yang ada di hadis. Guru ini harus berguru. Guru ini harus berguru. Hingga Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dikatakan adalah ahlinya Quran. Sampai tafsir Ibnu Abbas. Ini ulama. Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupu sekalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama, sahabat, sepupu Rasul. Sampai gelar mufassirin, ahli tafsir. Beliau yang bisa menjelaskan isi Al-Quran tentunya ngambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebar. Kemudian beliau punya murid, beliau punya orang yang dilajari, nyambung sehingga Quran itu pahamannya nggak berubah. Nah, itu tadilah. Lalu larilah kamu dari ulama yang hanya tahunya menyampaikan kebenaran tapi kada bijak, menyampaikan yang hak tapi kada bijak. Semua itu sebabnya apa? Ini sambungannya. Kelima, hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia, karena firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah engkau menyucikan akan diri kamu, yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Setelah menuntut ilmu dengan seorang guru, belajar satu demi satu bab dan bab, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, maka modal pertama, fala tuzakku anfusakum. Kita jangan mengaku dan merasa alim, jangan merasa harat, jangan merasa hebat. Ini pemantang. Jadi ulama jangan merasa harap. Panakan dirimu dengan gurumu. Tenggelamkan dirimu dengan gurumu. Yang alim gurumu, yang hebat gurumu, yang mulia gurumu. Kamu gak ada sama sekali punya cerita. Gurumu lah yang mulia. Karena
ilmu yang ada di dalam papan hatimu adalah tulisan indah gurumu, maka tulisan indah itu milik gurumu. Pemahaman, pengertian, dan segala jawaban masalah adalah tertulis dengan tinta yang ditulis oleh pulpen sang guru di dalam papan hati kita semua. Kita paham begini, kita paham begini, kita paham begini, semua tertulis di papan hati. Yang mendownloadkan aplikasi di awak kita ini guru. Tanpa guru kita nggak ngerti, nggak bisa memoto begini, mengedit foto begini, mewarnai foto begini. Kita nggak punya apa-apa. Gurulah yang ngasih aplikasi. Nggak kita ngerti. Berarti ilmu di awak kita ini ilmu guru kita. Kalau ini ilmu guru kita, berarti yang alim guru, bukan kita. Yang hebat guru, bukan kita. Pintarai. Saat seseorang menuntut ilmu, dia nggak sadar ini, dia ngaku alim. Bahkan sama gurunya dia nggak cium tangan. Bahkan sama gurunya dia nggak menghormati. Saya sama guru sama. Saya makhluk, kamu makhluk. Waduh, nggak pernah menghormati guru. Bukan guru minta dihormati, karena guru kita pun panah dengan gurunya, dan guru itu panah lagi dengan gurunya. Hingga kembali kepada asal, panah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang murid mengaku alim, sudah putus hubungan sama gurunya. Kalau seorang guru mengaku hebat, mengaku mulia, udah paket dengan madat gurunya. Supaya tetap berhubung dengan gurunya, maka jangan lupa ini ilmu syekh, ini wiridan syekh, ini adalah kebaikan syekh. Kitanya dulunya papan tulis yang kosong atau cangkir itu kosong, banyu yang masuk ke cangkir ini bukan milik kita, banyu ini milik guru kita. Maka ketika orang meminum di cangkir kita terasa hilang haus, bukan kita yang ngasih air, guru kita yang ngasih air. Guru kita yang beri orang kepuasan, walaupun cangkir itu kita yang pegang. Tapi kita harus sadar ini air siapa yang ngasih. Wah, ini keras sedikit malam ini, karena kajung itu nyaman. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau anggap dirimu suci. Jangan kau anggap dirimu mulia. Jangan kau anggap dirimu hebat. Orang yang akan hidupnya berberkat, orang yang kada pernah lupa dengan gurunya. Orang yang selalu memandang gurunya. Orang yang di mata-matanya selalu gurunya. Di siang dan di malam hari, di pagi dan di sore hari, di setiap detik gurunya lah yang ada di mata-matanya. Hingga dia meyakini gurunya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertajalli di dalam gurunya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang dimaksud guru di sini guru murabbi dan syekh mursyid. Kalau guru ngambil berkat itu kan biasa. Ini nang wali kelasnya. Kalau nang guru-guru nang lain itu kan guru membantu. Ini guru wali kelas. Wali kelas nggak mungkin dua, pasti satu. Kalau guru yang matematika ini itu, tapi ada wali kelasnya. Oleh karena itu, beberapa murid hidupnya berberkat karena dia selalu dekat dengan gurunya, di matanya, di pikirannya, di otaknya dia. Karena apa? Dengan itu dia bisa jalani hidup. Dengan itu dia bisa jalani kenyataan. Hingga keberkahan terasa, kenikmatan terasa. Terasa apa? Karena dekat dengan guru sama dekat dengan Rasulullah. Karena fana dengan guru sama fana dengan Rasulullah. Bahkan
Ulama'u ummati kal anbiya fi bani Israel. Ulama di umatku sama dengan nabi zaman dahulu. Ketika Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa itu adalah nabi dan rasul, maka setelah aku pangkatnya ulama. Artinya Nabi Adam itu adalah kenyataan aku, kata Rasul. Nabi Nuh kenyataan aku, Nabi Idris kenyataan aku. Sesungguhnya Nabi Adam itu kenapa malaikat disuruh sujud? Karena di situ ada aku. Sampai kepada Nabi Isa, selesai cerita Nabi, lahirlah ulama sesudah Nabi Muhammad. Maka ulama umatku sama mengesahkan aku juga, seperti Nabi Adam mengesahkan aku, Nabi Nuh mengesahkan aku, maka ulama umatku pun mengesahkan aku. Justru itu kadang-kadang orang kan berceramah, marilah kita sama-sama menuntut ilmu sampai menjadi ulama agar menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi sendiri pernah ngomong, man safaha aliman faka'annama safahani, wa man nadhara aliman faka'annama nadharani, wa man ahabba aliman faka'annama ahabbani. Siapa bersalaman dengan ulama sama bersalaman dengan Nabi. Siapa memandang ulama sama memandang dengan Nabi. Siapa mencintai ulama sama mencintai Nabi. Rasul yang bilang. Nah jadi jangan kada beguru pintar ya. Kurang bakar rategin beguru. Pasang kuda-kuda. Kuda-kuda yang nahap. Itu kan siapa sini yang bisa bakar rate. Jadi kita berkelahi. Kamu pasang kuda-kuda aku buka. Ada kegampangan nang lihai bakar rate. Beguru dulu. Ada mobang langsung bisa. Apa aja beguru pintar ya. Ada kan menyopir mobil tingin gue ini nanya belajar mengemudi hati berdua tuh orangnya. Si murid, si guru. Guru ini tahu penderja rem. Gas, rem gas. Dan ini pelaksananya. Jadi apa yang dilakukan oleh supir sebenarnya itu yang dilakukan oleh yang di samping sang supir. Karena ini kada bising apa-apa. Kada paham di belok putar begama, putar baik. Berarti kan ini perintah dari nang diga putar begama. Rem kalau ikam terus terujuk mundur. Mundur, lihat di belakang. Karena jangan langsung mundur. Karena takutnya kurang ada di belakang. Lihat dulu nahap-nahap, hanyar pindah gigi. Ke belakang, ngomong dagu. Tihang pada kelihatan. Yang bahwa maju begamat. Itu semua ada gurunya. Apalagi mobil mewah, enggak ada gurunya yang bingung. Mana kunci? Kuncinya ada. Tapi ceknya dulu. Tuh, hidup. Mana kalakson? Mana resting? Mana buka minyak? Mana kipas akan hujan? Ada dari kipasan, kacanya pecah. Setelah menuntut ilmu, nomor 2, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Yalah. Ya nang lalu ahbabuna billah qaumun baqau billah wa aqsamu billah Allah sesaman wa aliyullah. Datu kelampaian mukul terbang memuji perguruan beliau. Ahbabuna billah qaumun baqau billah wa aqsamu billah Allah Syekh Saman wa aliyullah. Nah terbang bangal nih jagui makanan
mengawah keluarga, makanan, sidin, mahauli, guru sidin. Dan qasidah yang dibaca memuji guru sidin. Memuji Syekh Saman bagi sidin sama memuji Rasulullah. Oleh karena itu, memuji Rasulullah sama memuji Allah. Kayak apa tuh guru? Belum lagi kusampaikan. Ada ngija mun aku sawat. Ngija. Memuji guru sama memuji Rasul. Memuji Rasul sama memuji Allah. Oleh karena itu ada orang yang datang kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Wahai Imam Junaid, ulun minta supaya beri amalan yang bila ulun dapat masalah, dapat apa-apa, ulun bisa terhindar. Itu juga yang pernah ditanyakan kepada Syekh Saman Al-Madani ketika orang ini mau pergi haji, datang ke Madinah, menunggu dan ditemui oleh Syekh Saman. Dia tanya, ya Syekh Saman, apa nama-nama Tuhan yang cocok lawan ulun nang ulun amalakan? Apakah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim? Karena di kampung ulun ada pejabat yang jolim, yang selalu mengambil harta-harta rakyat, yang termasuk ulun pun diambilnya. Nah, supaya jangan sampai dijahati oleh itu, kayak apa ulun nih supaya selamat? Apa ngaran-ngaran Tuhan? Katanya Syekh Saman, sebut namaku 3 kali, panggil namaku 3 kali. Dia pun bingung, dikiranya Syekh Saman ini salah dengar. Ya Syekh Saman, ngaran Tuhan ulun minta apa nang cocok lawan ulun di antara nang 99, sebut namaku 3 kali. Syekh Saman rupanya ini kada yakin, kan nang ditakunakan Asmaul Husna, nang dijawab Syekh Saman. Lun betakun Asmaul Husna, kada cukupkah engkau ketika kamu dari negeri kamu Swiss berjalan menuju Mekah ke Jeddah, di tengah laut kapalmu hampir tenggelam, dan ketika itu siapa yang kamu panggil? Kamu tahu aku, kau panggil aku datang menolong, kapalmu pun terlepas daripada pecah, selamat daripada badai. Kada cukupkah itu bukti? Padahal laki-laki ini nggak pernah cerita sama Syekh Saman, nggak pernah ngomong sama Syekh Saman. Tapi kata beliau, kada cukupkah bukti di tengah laut ikam siapa yang nolongi? Yang nolongi siapa? Yang bantu kapal ikam hampir pecah itu siapa? Semua orang beriman yakin hanya Allah yang nolongi, hanya Allah yang memberi bekas. Siapa bilang Syekh Saman yang memberi bekas? Nggak ada. Tapi Allah menyuruh, terima kasihi manusia. Kalau kada terima kasih lawan manusia, kada ku terima syukur ikam kepada aku. Kita semua tahu yang nolong itu Allah. Ketika Syekh Saman mengangkat kapal yang hampir tenggelam, diangkat sidin. Syekh Saman, Datu Kelampaian, murid Syekh Saman, membujurkan kiblat di jembatan 5 di Jakarta dengan tangan tanpa pecah sedikit pun itu masjid. Datu, kita ini kapal hampir pecah diangkat oleh sidin. Terus kita tahu bukan Syekh Saman yang mengangkat, karena kita sudah belajar hasil itu Allah yang memberi bekas. Berarti ini perbuatan Allah, berarti ini pertolongan Allah. Cuma kan yang kita lihat Syekh Saman, yang harus kita terima kasih Syekh Saman, yang kita mintai tolong Syekh Saman. Ya Syekh Saman tolong, ya Syekh Saman tolong. Oh Syekh Samannya sudah mati ya, jernyawa. Wali-wali nggak mati kalau nggak percaya, karena kita berdapat di akhirat. Rasulullah nggak mati, wali nggak mati, mereka hanya pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Hari hujan nur oblik. Itu ketika datang kepada Imam Junaid, panggil namaku. Ya nang berjalan di atas banyu. Ya Imam Junaid, jalannya di atas banyu. Ada nang sikong. Ya Allah, dakui timbul juga kopiahnya aja. Awak ketinggalan.
Orang mengata ya Allah itu adabnya bermacam-macam dan harus melalui level-level yang luar biasa. Nggak mudah mengata ya Allah, nggak mudah, nggak mudah. Ketika kita di rumah, silahkan duduk. Ya Allah, ulahkan kuping. Tapi tungguin, bini paham nggak? Ya Allah, ulahkan kuping. Bini guringnya. Jadi jangan laki ngomong banget. Ada paham lalu bunyi hakikatnya. Yang kedengar kan? Jangan lah. Antian bekiau Tuhan. Kan tapi dia ngomong ya Allah, ulahkan kuping. Ulun mendengar pian bekiau Allah. Uring ulun. Sepintar-pintar pangnya kedepintar dulu. Jakapian bawa ucap yang ulahkan kuping bangun ulun. Tapi ulun jadi bangun Tuhan nolongi. Ulun jadi maulah kopi Tuhan nolongi. Ulun nang udak kopi Allah nolongi. Ulun memasukkan gula Allah menolongi. Ulun mengantar kopi ke dapur Allah menolongi. Ulun menyuapi pian kopi Allah menolongi. Allah bertahan. Ya, lahan kopi. Nyar datang nang ini pekenjot. Coba ya Allah, lahan kopi. Ya Allah, lahan kopi. Ya Allah, lahan kopi. Jangan ini. Semoga kita punya guru. Nah, kalau ketemu guru yang membimbing roh kita, kada ketemu guru yang membimbing hati kita, ulama sudah sepakat dan memutuskan bahwa kalau orang nggak ketemu guru yang membimbing rohnya dia, salawat adalah ganti. Wa taqumu maqam asy-syekh, dan itu menempati guru. Maka dari karena itu kalau belum ketemu guru yang membimbing dohir batin kita, salawat jangan dilapas. Orang-orang tua, Nini Datu selalu pesan, jangan dilapas salawat, jangan dilapas salawat. Artinya sidin mencariakan guru sagan kita. Walaupun kita belum belajar, belum mengerti agama, udah dikasih guru. Hidup tanpa guru, kada arti. Jelas? Paham? Orang bungol itu kada terdapat guru, ya bungol. Seumuran bungol. Maka disambat bungol, kata aku nang bungol nih. Kan lucu juga lah. Bungol deh, apa tambok? Nah, padahal seorang bungol. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Soal ditanya orang akan setengah hukama, apa sebenar-benar kejahatan itu? Sumbernya apa? Dasarnya apa, pondasinya apa. Jadi sampai macam-macam kejahatan digawi, apa asalnya? Maka jawabannya, sebenar-benar kejahatan. Kejahatan yang benar-benar itu yaitu memuji seseorang akan dirinya. Sumber. Penyakit hati itu timbul karena seorang memuji diri. Jadi mengaku alim, mengaku hebat, wih debat sana, debat sini, tempeleng sana, tempeleng sini. Hina sana, hina sini. Seorang ini murid, bukan guru. Seorang ini kededa artinya tanpa guru. Gurunya jadi debatnya. Nah, gurunya di debatnya. Ya Allah. Gurunya waktu belajar lawan inya melajari ziarah ke makam Rasulullah disuruh, disunatkan. Dia pun sering merindukan untuk pergi ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian tidak berapa lama dia nuntut di satu tempat. Anehnya dia dapat ilmu ziarah ke makam Rasulullah itu bid'ah. Dan takutnya nanti kalau menuhankan Rasulullah, akhirnya dia menghantam gurunya. Gurunya padahalnya salah, gurunya kafir. Waduh. Kurang seduniaan ziarah ke makam Rasul situ. Inya madahkan syirik. Bingung dulu. Jangan kuburan kuitan dari Thailand ini kita.
kuburan paman kita elangi pas meelangi duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim bacaan kada jeung di hati benar. Jadi yang kawan lain-lain apa aja itu kuburan Cina yang halawasan kada ziarah terduduki kuburan Cina. Dan tidak sah tuntut ilmu dari guru, dan setelah nuntut modal satu jangan ngaku amin, pandang selalu guru itu adalah segala-galanya, maka keberkahan akan didapat. Bakti kepada kedua orang tua itu sudah luar biasa. Kayak apa orang mengamalkan bakti kedua orang tua, hidupnya berkah, luar biasa berkah. Bakti kepada abah, bakti kepada mama itu sudah luar biasa. Abah itu 3. Pertama, abah dalam sebutan orang yang melahirkan, yang jadi sebab kita lahir itu abah kita, yaitu kita lahir dari situ. Mama lalu sahabatnya abah. Kemudian abah yang kedua min Tuha kita, yang anak sidin kita kawini, itu pun abah. Dan yang ketiga guru yang ngajari kita, itu pun abah. Maka bakti kepada abah yang menyebabkan menek kita ini jadi manusia, itu sudah berkahnya luar biasa. Maka tersebut di dalam hadis yang paling hebat adalah di antara 3 abah ini adalah guru. Artinya guru inilah yang memberi makan rohnya kita. Apalagi sudah kuitan guru pulang sidin itu begini enakonnya teh harap benar pangkat. Lalu bakti, waduh, baktinya gimana? Timbulkan sidin. Kalau udah sidin ditenggelamkan, ya Rasulullah, kada berberkat hidup. Kalau orang nggak ingat sama gurunya, nggak akan berkat hidupnya. Apalagi dia ngaku alim, dia ngaku hebat. Maka Quran udah bilang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Soal tadi apa? Bila kita memuji diri kita, itulah sumber kejahatan. Jadi sombong akan ada, ujub akan ada, angkuh akan ada, menghina orang akan ada, menghentak orang akan ada, karena merasa seorang hebat. Nah ini, maaf, beribu-ribu maaf. Kita kadang-kadang mentang-mentang jadi ulama, lalu modelnya gondol hidung pada bibir. Lalu model hendak dihormati, datang ke satu tempat, orang tuh harus mencium tangan kita bolak-balik lawan burik-buriknya. Iya, para pejabat pun kadang-kadang difasilitasi dengan kehormatan, harus begitu. Kalau orang yang memfasilitasi, silahkan, tempatnya begini, wadah duduk. Tapi kitanya yang jangan punya keinginan seperti itu. Kitanya, kalau ulama misalnya datang, kita fasilitasi, dari negara mana datang, dari daerah mana datang, sambut dengan mobil, guring akan di hotel yang nyaman, silahkan kita yang lain dari ulamanya ujar sin kedosa, kita santai aja. Begitu yang akhlak. Kadang nang minta tuh, halo, iya, Bapak Kiai bisa ke Banjarmasin? Bisa. Tapi ya, ingat ya, bayarannya 10 juta ya. Aduh, hotel saya berbintang 10 ya. Nggih, saya yang bintang 10-nya. Peneng kepala mikirakan kalau 10 hai bintang. Iya, malah kita kan orang yang tawaduk itu malah kita pikirkan. Bukan usah di sini menyewakan hotel, guring di bawah ranjang nyawagin nggak bapak. Jangan gurek, malah kita lagi hormati nih orang. Apalagi orang nang, ya Allah, kalau bapak di sini aku makan ngapai ke makan, aku minum apa naik ke minum, itu pakin maha hormati mana daripada orang nang. Lah nyatakanlah hotel lah, naharat lah, mak. Kita bungol mananya. Malah kada jadi hormat kita. Karena ada darah yang hebat, ulama, pejabat, ya kan, habaib, gusti, apalagi yang penyebab nih yang jangan sampai sombong. Jadi pejabat jangan sombong, gusti jangan sombong, ulama jangan sombong, habaib jangan sombong, apalagi syarifah jangan sombong, apalagi ngaran aja syarifah, apalagi pelat aja tuh. Kahah, ada tuan guru juga plat mobil.
sombongnya jangan. Apa sumber sombong? Fala tuzakku anfusakum. Cukup pintunya kita kacak. Jangan merasa kita ini ada kelebihan. Kembalikan. Ulama kembali kepada gurunya. Habaib kembali kepada datunya. Masya Allah. Para habaib mereka ingin tawaduk. Pandang datu dalam jasad, pandang datu dalam darah, pandang datu dalam daging. Habis, selesai. Nggak ada cerita diri, nggak ada cerita kelebihan. Ulama pandang guru. Ini guru yang nampak guru, yang maujud guru. Jadi nggak ada ya di kebanggaan. Pejabat, ngarengin pejabat rakyat. Berarti harap rakyat pada pejabat. Wakil rakyat, berarti siapa yang jadi ketua? Rakyat, pintarai. Nyawa nang jadi wakil rakyat harus tahu diri. Nyawa tuh wakil. Kami ini nang rakyat pengen jadi ketua. Apakah hendak kami sampaikan nyawa wakil? Pintar. Hari hujan ini dingin. Jadi dipapanasi sedikit gitu nah supaya jangan suak. Jadi kita sama-sama. Ini modal. Bulik malam ini satu dulu nang dibawa harus berguru dan jangan mensucikan diri. Jangan merasa harap. Nah ini ulun minta pengertiannya kepada panitia Masjid Jami terutama di seksi ibadah bahwasanya malam minggu kena ulun perai sekali aja minggu kenanya tetap aja insyaallah sekali aja. Jadi penyucukan hari Rabu ya Allah. Nah jadi imbah bercucukan tuh kuyuhan. Mandi wajib dulu ini itu jadi malam Kamis perai, hari malam Jumat perai, malam Sabtu perai, malam Minggu perai. Jadi perai keempatnya dulu. Yalah. Kenapa? Uyuh. Karena berapa kali dicucuk. Paku aku. Dan kita sama-sama aja berdoa akan arba ini terakhir bulan Safar yang disebut arba nahsun mustamir. Artinya bala itu turun. Yang lihat itu wali-wali, dia yang ngomong. Jadi kita percaya sama yang lihat. Jadi minta ampun, minta ridha dunia akhirat bahwa malam minggu ken aja nang pray, malam minggu dudinya pengajian aja tetap. Jadi lan sampai akan kalau ada nang kada mengerti dan kada mendengar tah, ada akan ya minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri ma'lamanna la ilaha illallah la ilaha illallah.